Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Sudah, Bu. Bu. Ya, masih separuh ya yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Siang. Di pertemuan kelima ini ya, kita kelima, tapi baru 3 kali ini untuk Zoom. Jadi yang Gila, Bu. 4 kemarin, gini aja deh, yang kemarin baru yang sekali ya kita lihat di Janitra. Saya anggap aja yang praktek itu udah yang keempat gitu ya. Yang kemarin ada tugas praktek buat video buat itu ya, itu dianggap yang keempat ya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Ya. Nah, yang belum mengumpulkan prakteknya yang harus dikerjakan ya. Jadi praktek yang kemarin saya apresiasi, sudah beberapa saya nilai. Terima kasih sudah memberikan video tentang penggunaan tanaman pewangi ya. Cuma kurangnya semuanya nggak ada penjelasannya. Jadi penjelasannya ada di PPT, terus di videonya cuma proses pembuatannya. Jadi harus dikuatkan lagi mungkin. Oh, tanaman pewangi itu yang mana? Misalnya kemarin si Maria Mete sama siapa masak kemarin ya? Sama Lin, bukan sama siapa? Sama Yanti, Bu, itu, Bu. Sama Angelina Yanti, Seksaran. Angelina Seksaran ya. Kok jadi Yanti namanya? Angelina Seksaran itu masak pakai serai ya, masak ayam ya? Mana ayamnya, enak nggak? Enak, Bu. Enak, Bu. Coba. Kok yang bilang Narti yang merasakan? Narti Iya, yang Bu. coba, Bu. Saya yang buat video, bantu buat videonya, Bu. Oh, pantesan. Tahu rasanya ya. Yang lain temannya nggak tahu. Nah, kalau Bisa sama Narti dan teman-teman buat kue bapau ya kayaknya ya. Bapau aroma Iya, jeruk Bu. ya. Iya, Bu. Baunya bau jeruk apa bau apa? Bau jeruk, Bu. Oh, enak ya berarti asli dari jeruk. Enak, Bu, tapi yang keduanya gosong. Hah? Bakpao kok gosong? Kan cuma dikukus. Oh, airnya. Ya, airnya itu, Bu, Oh, airnya ya kurang, Bu. Terus Allah. kita lagi foto kan, Bu, jadi itunya untung nggak kebakar, Bu, kursi saya. Iya, soalnya pancinya terlalu kecil ya, anak kos ya soalnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Pancinya mini-mini semua ya. Ya, nggak apa lah, yang penting udah dipraktekkan. Terus yang ini, yang apa? Manisan dari kulit jeruk itu beneran enak rasanya, nggak pahit. Itu nggak pahit, Bu. Kemudian enak, Bu, manis. Ini katanya Narti ya, teman-temannya nggak dinyobain nih, nggak disuruh coba. Soalnya, Bu, itu kan dijemur lagi 1 hari kan, Bu. Jadi dijemurnya di kosnya saya, jadi saya yang coba, Bu. Oh, jadi dia udah dihabiskan sama Narti ya. Iya, Bu. Narti kuat makan, Bu. Yang lainnya buat apa kemarin? Saya baru lihat itu sih, terus buat jamu ya. Kelompoknya siapa kemarin ya? Kelompoknya ini loh. Siapa ya? Kelompok yang ada di Sumba kayaknya. Yang lagi pulang kan? Si siapa? Buat bubur. Sama cewek tuh siapa sih? Buat Nursi. bubur, Bu. Nursi ya. Kemarin kelompok 2. Ya, Nursi juga ya. Bukan, Ibu. Ya. Kami kemarin buat lilin aroma kopi, Bu. Oh, lilin aroma kopi. Oh, saya belum lihat. Sudah dikumpulkan kah videonya? Tahu Natalia Temi, Bu. Soalnya email saya error, jadi nggak bisa masuk Janitra, Bu. Oh, kalau nggak bisa itu langsung diperbaiki ya, di reset ya. Biar jadi kalau ada masalah, nanti kalau ada tugas nggak ada namanya, apalagi yang tugas pribadi ya. Nanti nggak saya nilai ya. Jadi teman-teman ini kan karena tugasnya kelompok, bisa temennya perwakilan kelompok yang mengumpulkan. Tapi nanti
Kalau tugas individu harus semuanya ya. Terus teman-teman dari Universitas Nusa gimana? Ada kendala nggak? Kayaknya kemarin saya belum lihat ya. Ini yang hadir tadi ada. Oh, hilang sudah. Tadi ada. Masih ada kah? Teman dari Unipa? Halo? Kayaknya nggak ada Bu di sini Bu. Tadi ada Nggak tadi. ada semua, Bu. Tadi ada Mercy, siapa ya? Oh, nggak ada. Oh ya udah nggak apa. Gini ya teman-teman yang dari Unipa, kalau tolong diinfo karena kemarin kan sama sekali belum ada tugasnya, takutnya nanti ketinggalan. Jadi teman-teman dari Unitri tolong koordinasi bantu ya, karena kan kemarin saya pecah kelompoknya ya. Yang dari Unipa ada teman dari Iya, Bu. Unitri kan? Iya Bu. Nah itu kan di grup sudah ada nomornya, silakan dijapri ya. Nah itu kalau nggak tahu tanya sama Visa, Visa yang tahu nomornya ini siapa-siapa ya. Kemarin Visa yang saya suruh apa? Ibu, mereka satu kelompok sama saya, Bu. Terus gimana? Sudah dihubungi, Mbak? Ya, Bu. Sudah dihubungi temennya? Sudah, Bu. Kami hanya buat PPT-nya, tapi untuk videonya belum, Bu. Oh ya, dibuat ya. Jadi videonya itu yang untuk prakteknya kan. Saya kemarin minta Iya, Bu. untuk praktek dan juga yang utama yang prakteknya. Cuma kemarin prakteknya juga banyak yang dijelaskan. Apa? Tanaman yang aromaterapi, pewanginya itu dari zat apa ya kan, nggak dijelaskan situ, cuma di PPT-nya saja. Ya, jadi itu sudah dipraktekkan ya. Jadi dari tanaman pewangi sudah, kita lanjut ke tanaman obat kemarin ya. Tanaman obat sudah dibaca materinya di Janitra kemarin ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya sekarang kita bahas sedikit tanaman obat sambil nanti juga praktek ya. Jangan lupa kan setiap topik nanti ada. Jadi 4 kali praktek ya, tanaman pewangi, tanaman obat, terus tanaman nanti sama Bu Rianti ya, tanaman pewarna, dan tanaman terakhir itu tanaman yang apa bisa dimakan, apa yang tidak biasa, yang tidak biasa dimakan tapi bisa dimakan gitu ya. Jadi saya buka dulu. Kalau jamu-jamuan ini sebenarnya sudah banyak yang menggunakan ya, termasuk teman-teman yang dari sana, dari Sumba ataupun dari Jawa, dari daerah lain, Kalimantan ya. Jadi jamu ini memang merupakan tanaman yang asli ada di Indonesia, budaya ya, tradisi yang ada di Indonesia. Jadi nenek moyang kita orang Asia juga pun ya, tidak hanya di Indonesia. Jadi kan di zaman dulu Majapahit ya, kejayaan Majapahit itu kan dia menguasai Nusantara itu bukan hanya Indonesia tapi sampai ke Asia Tenggara ya, Kamboja sampai ke Thailand ya, mereka sampai ke sana, kerajaannya Majapahit itu sampai ke luar negeri. Nah jamu itu sendiri merupakan tradisi dari nenek moyang kita. Nah, terutama juga di Asia ya. Selain itu juga di India ya. India kan termasuk Asia ya. Nah, selain itu penggunaan tanaman ini juga sepertinya merata di seluruh daerah di pelosok dunia ya, di suku-suku di seluruh dunia. Misalnya di Australia itu suku Aborigin ya. Kemudian di suku-suku pedalaman di Amerika yang pertama kali ada. Kemudian juga di Mesir ya, masih menggunakan rempah-rempah untuk pengobatan sampai sekarang mungkin ya. Dari Cina juga, bahkan obat Cina terkenal ya, obat Cina dengan rempah-rempahnya. Nah di Indonesia bagaimana? Nah sebenarnya industri jamu itu juga merupakan industri asli Indonesia dan sangat besar loh ya. Apa namanya, penghasilannya ya. Mungkin kalau dulu jamu itu jamu seduh gitu ya, jamu yang siap diminum di sasetan itu. Nah, kalau sekarang orang-orang mungkin nggak terlalu suka jamu yang kental dan pahit itu ya, jadi sehingga beralih sekarang kalau kalian masuk angin minum apa? Obat Bu. Minum obat. Yang paling cepat minum apa? Minum herbal, Bu. Minum herbal. Kalau yang beli sasetan tuh apa, masuk angin obatnya apa iklannya tuh? Tolak angin Bu. Tolak angin. Angin, ya, Bu. Nah, coba kalau kalian tahu tolak angin itu kan jamu yang udah diekstrak kan, udah ada ampasnya kan? Iya Bu ya Bu. Nah, itu kira-kira
merupakan dari bahan alam apa buatan? Alam, Bu. Nah, jadi Bahan bahan alam, Bu, alam. cuman sudah Jadi itu, Bu. jadi proses ya. Nah, jadi Iya. teman-teman ini merupakan wacana pembuka wacana ya. Jadi kalian sekarang udah tahu. Jadi semua tanaman yang berasal di Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali dan potensinya sangat besar sekali. Kita nanam jahe ya cuma ditanam biasa aja ya itu pasti tumbuh. Kunyit apalagi kadang sampai kalau di desa itu ya sampai nggak usah dipelihara, tinggal ambil aja, nggak usah siangi rumputnya, nggak usah disemprot, nggak usah dipupuk, itu dia bisa tumbuh sendiri. Berbeda mungkin kalau di Eropa. Makanya orang Eropa itu datang ke kita untuk menjajah kita karena di sana mereka membutuhkan rempah-rempah itu untuk menghangatkan tubuh ya. Karena kan di Eropa itu kan musimnya 4 ya, apalagi kalau musim dingin mereka udah nggak bisa kemana-mana, harus tinggal di rumah aja, makan dan untuk menghangatkan tubuh kan mereka perlu rempah-rempah kayak jahe, pala dan sebagainya. Makanya kita sampai dijajah ya, sampai kita dibodohin, dibuat menjadi negara jajahan. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Nah, dengan kemerdekaan ini apa yang kita lakukan? Ya, ini kita harus bisa mengangkat budaya kita ya. Jadi sebenarnya jamu itu bukan dalam arti tanda kutip minuman obat aja, tapi sebenarnya semua bagian tanaman yang kita gunakan untuk bumbu kemarin ya, mungkin ada jahe, kunyit, dan lain sebagainya, itu juga merupakan jamu untuk kesehatan tubuh kita dalam bentuk makanan gitu ya. Nah, sekarang kita belajar. Nih, jadi jamu itu artinya berasal dari bahasa Jawa, jampi ya, jampi atau obat. Usodo itu adalah penyembuhan. Jadi mungkin ini juga ada di tradisi di tempat kalian, di daerah kalian masing-masing. Jadi kalau minum jamu itu biasanya ada upacara juga ya, upacara untuk mengusir roh-roh jahat gitu ya, atau mengusir energi-energi jahat. Nah sebenarnya kalau dilihat kok kita Bu Yuswa kok masih percaya ya sama seperti itu? Ya percaya nggak percaya ya, kita punya 2 dimensi ya, dimensi manusia dan dimensi yang lain pasti ya. Semua percaya nggak? Atau cuma merasa manusia aja yang ada di bumi? Percaya semua ya? Iya, Bu. Percaya kan kalau ada makhluk lain selain manusia? Iya, Bu, Percaya. percaya, Bu. Ya, Iya, percaya ya, semua agama Ya, saya rasa mempercayainya dan semua suku budaya juga tahu kita berdampingan dengan makhluk yang mungkin gaib gitu ya, dalam arti ada malaikat, ada mungkin jin dan setan. Nah, semua itu juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, pola pikir kita ya. Dan di mana tanaman pun itu juga merupakan makhluk ya, atau merupakan makhluk hidup yang bisa mungkin membantu manusia, membantu makhluk hidup yang lain, hewan dan lain sebagainya untuk tetap sehat misalnya, atau untuk tetap bisa tetap sehat ya, tetap sehat menjaga stamina. Nah, kalau untuk tabib atau dukun, nah mungkin beberapa agama, terutama mungkin Islam ya, mungkin ada beberapa orang, oh nggak boleh tuh, kita nggak boleh percaya sama dukun misalnya gitu ya. Nah, kalau saya sih kembali lagi, dukun itu yang aslinya kan dia pengetahuannya ya, pengetahuan tentang ilmu jamu-jamunya itu yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau zaman ini saya juga nggak tahu kalau di tempat kalian dukun tuh orang yang suka punya ilmu gaib gitu ya, atau orang yang pintar tentang pengobatan biasanya istilah dukun itu. Orang yang pintar tentang pengobatan, Bu. Nah, tentang pengobatan juga pengobatannya. bisa, ilmu gaib juga bisa. Bu. Oh, ilmu gaib juga bisa. Nah, ya jadi hampir sama aja. Sebenarnya mereka itu merupakan ilmu yang turun-menurun, bukan ilmu gaib juga ya. Biasanya kan dia ada keturunannya gitu ya, diturunkan dari kakeknya atau dari orang tuanya gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba jadi dukun gitu, ada nggak? Ya nggak tahu juga sih. Ada Nah. sebagian orang juga begitu, Bu. Oh, ada juga yang Ada sebagian. Nah, juga. kalau yang sebagian orang mungkin dia memang belajar ya. Nah, tapi kalau dia tiba-tiba dari keturunannya. ya, kalau dari keturunannya dia diturunkan dari mungkin waktu dia masih kecil, waktu dia dewasa, akhirnya bisa gitu ya. Nah, tapi kalau yang dukun yang bahaya itu yang dukun yang bisa melipat gandakan uang. Nah, itu ada. Itu yang nggak boleh ya. Nah, jadi teman-teman, kalau yang ini adalah untuk pengobatan tradisional. Nah, kalau percaya apa nggak percaya ya kita percaya tetap kepada Tuhan ya. Semuanya kan punya Tuhan, punya roh leluhur gitu ya mungkin.
Kalau kita kan sebagai negara ketuhanan yang percaya kepada Tuhan. Cuma dengan menggunakan tanaman-tanaman ini yang juga merupakan ciptaan dari Tuhan, itu kita bisa tuh mengoptimalkan kesehatan kita. Nah, kenapa kok judulnya ini adalah masyarakat modern? Karena masyarakat modern sekarang nggak mengenal lagi yang seperti ini. Ya, nggak tahu juga sih, mungkin masyarakat modern yang mungkin sangat-sangat sibuk ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya masyarakat modern yang kita tahu, yang mereka tahu tentang kesehatan, mereka tuh sudah kembali lagi loh ke pengobatan kehidupan sehat seperti ini. Jadi dia sudah nggak makan makanan lagi yang junk food atau goreng-gorengan ya, makanan yang sehat, direbus gitu ya. Kemudian juga minum-minuman jamu-jamuan seperti itu, dan intinya mereka semua kembali kepada nenek moyangnya di seluruh negara ya. Saya lihat juga di Eropa, di Amerika, dan negara-negara di Asia ya, mereka apalagi di Malaysia, Thailand itu mereka masih banyak menggunakan makanan-makanan yang asli dari daerah mereka masing-masing. Di makanan, coba kalau misalnya nanti di pas yang topik makanan ya, nanti kalian lihat bandingkan misalnya makanan yang ada di daerah kalian dengan makanan yang di masa modern sekarang. Mana yang paling beragam sumber-sumber bahan makanannya ya, pasti lebih banyak yang dari daerah ya. Nah, ini kalau omset dari penjualan jamu itu meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sampai lebih di tahun 2020 itu sampai 20 triliun, bayangkan ya. Nah, tadi itu jadi industri juga bisa merubah cara yang dulunya jamu itu jamu yang pahit, sekarang jamunya itu diberi rasa yang macam-macam, misalnya rasa mint kayak kolak angin itu kan nggak pahit ya, pahit sedikit kan. Nah, jadi itu tetap merupakan dalam rangka jamu tetapi sudah modern. Nah, sekarang ini tantangannya untuk kalian ya, untuk generasi sekarang dan juga untuk saya gitu ya. Bisa nggak kita nih membuat inovasi atau mungkin membuat budaya baru ya, dan pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru itu penting ya. Penting nggak? Misalnya kalau kalau pengetahuan kalian tentang tanaman obat yang sudah tahu apa? Misalnya Akar alang. akar alang. Siapa? Radika, akar alang buat apa? Ini obat penguat. Enggak, gimana? Coba diceritakan akar alang itu diapakan dulu, terus manfaatnya untuk apa? Oh iya Bu. Ini Bu, yang pertama itu Bu, kita ini ambil akar alang, dijemur dulu sampai kering dan ditumbuk. Ada ini batu khusus untuk tumbuk ini akar alang. Terus kalau sudah hancur nanti disimpan dalam gelas, ditaruh air hangat dan nanti diminum Bu, dikumur-kumur dalam mulut. Manfaatnya? Untuk menguatkan gigi Bu. Oh, menguatkan gigi. Akar alang itu alang yang jenis yang mana? Kan alang-alang banyak ya. Tahu nggak jenisnya yang mana? Alang-alang yang itu Bu, yang runcing selain yang ada ini bunga. Selain yang ada bunganya. Oh ya. Ini yang pada tidur-tidur ini enak banget ya. Ayo bangun nih. Ya Bu. Yang lagi pada tidur ini loh, kelihatan loh. Nah, jadi di studi etnobotani itu kita bisa mengkaji tumbuhan obat ya, dan etnisnya ya. Jadi jangan lupa etnobotani itu botani itu tumbuhannya dan etnisnya. Jangan lupa etnis itu berperan karena mau tidak mau meskipun sekarang sudah jadi jamu modern, tapi yang dulu pertama kali siapa ya etnisnya itu membudayakannya seperti apa. Nah, ini sudah jadi suatu penelitian, jadi gampang banget. Misalnya nih dari Fakultas Kehutanan loh ya, jadi biologi itu sebenarnya juga merupakan irisan-irisan dari ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi mungkin sekarang mahasiswa Fakultas Kehutanan tuh kan dia memberdayakan hutan itu bukan hanya dari kayu, tapi juga dari hasil hutan yang lain. Misalnya ada tanaman obat ya, ini kan di Kabupaten Landak gitu ya. Dan tempat kalian kan pasti juga banyak ya hutan-hutan atau mungkin tanaman-tanaman yang dulunya itu ada, sekarang nggak ada. Karena apa? Bisa jadi karena tidak ada yang memelihara atau tidak membudidaya, terus juga karena mungkin perluasan lahan ya, terus tidak tahu dibudidayakan, akhirnya hilang. Lama-kelamaan tidak ada obat itu ya, tanaman itu jarang dan tahu-tahu mungkin nanti sudah diambil sama orang luar negeri. Ini padahal tanaman asli kita, itu bahaya ya, jangan sampai seperti itu.
Nah, jadi kalian nanti bisa nih memulai untuk menginventarisasi. Tahu menginventarisasi? Menginventarisasi itu apa? Tahu nggak? Menginventarisasi tahu nggak? Halo? Kok mati semua kamera? Apa? Mikrofonnya. Ya, jadi menginventarisasi, tahu nggak? Ayo, saya mau jawab. Melakukan perhitungan, Bu. Hah? Perhitungan, bukan. Inventarisasi itu melakukan perhitungan, Bu. Bukan perhitungan. Kalau menghitung itu mengkalkulasi. Inventaris apa? Dari kata inventaris. Invention itu penemuan. Jadi kalian tuh menemukan, habis itu tapi diinventaris, diapakan tuh? Lestarikan. Itu melestarikan. Ini menginventaris. Sebelum kita melestarikan, kita harus tahu ini apa, tanamannya apa, inventaris ya. Manfaatnya apa, bentuknya seperti apa, itu namanya menginventaris. Berarti apa kata-katanya menginventaris? Mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi atau mendata ya. Jadi kita setelah mengidentifikasi, kita mendata, itu namanya menginventaris. Jadi itu merupakan kekayaan. Kan kalau di kantor tuh ada inventaris kantor, ya berarti itu harta milik kantor atau inventaris pribadi. Nah, ini sekarang menginventarisasi tanaman yang ada di Indonesia. Bisa jadi tanaman yang dari suku-suku kalian sendiri masing-masing. Yang paling sering digunakan sebagai apa? Tanaman obat ya. Halo? Halo, Bu. Nah, yang lainnya Ya, juga Bu. halo. Paham Ya, ya? Bu. Nah, kalau nggak kedengeran nanti Paham, silakan Bu. bisa dicek-cek ya. Nah, jadi misalnya ada kajian etnobotani masyarakat suku Using Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini juga akan berbeda dengan suku Jawa. Suku Using ini bukan suku Jawa ya. Using ini bahasanya juga beda meskipun ada di Pulau Jawa. Ada suku Madura juga ya, ada suku yang lain ya. Misalnya di sini ada ditemukan tanaman untuk pengobatan, pangan, ritual, seni arsitek, maupun kerajinan. Terus ada juga ditemukan berapa ini? 78 spesies yang dimanfaatkan dan tergabung dalam 41 famili dan hanya satu saja yang merupakan pangan utama, sedangkan pangan tambahannya 39. Nah, ini kan menginventarisasi ya. Yang merupakan tanaman pangan mana? Tanaman ritual ya, tanaman untuk acara-acara. Tanaman untuk bangunan ada seni arsitek ya. Ukiran-ukiran atau untuk anyaman-anyaman ya kan? Kerajinan juga seperti itu. Ya, jadi dengan menginventaris tadi penelitian seperti ini itu bisa menjadi suatu cara untuk melestarikan. Jadi kita bisa punya bank data ya, bank data inventaris. Nah, kemudian juga tanaman sebagai simbol ritual ya, dan juga tanaman bahan bangunan dan kerajinan. Nah, di topik tanaman obat ini yang paling banyak tadi ya sudah disebutkan ya, alang-alang tadi ya. Terus kalau bawang lama, tahu nggak bawang? Bawang-bawangan ada nggak di yang tempat kalian selain bawang merah, bawang putih loh ya? Bawang untuk obat ada nggak? Ada Ada bawang apa? bawang kucai. Bawang kucai. Buat apa? Siapa tadi jawab? Bawang kucai buat masak ya, Tita ya? Tita ya? Iya, Bu. Kalau buat obat gimana? Bawangnya ya, Bu. Ada nggak? Kalau saya tahu ada bawang daya itu ya. Ada juga bawang tunggal ya. Tahu bawang tunggal ya, bawang yang cuma satu biji itu ya, dia satu siung itu. Iya, Bu. Ya. Dan lain sebagainya. Juga buah belimbing ya. Bisa mengobati malaria, mah. Terus ada ini nama-nama daerah ya, cengkodok, daun juang, daun kupu-kupu, dan mungkin ini beda kalau di tempat kalian. Dan pandan hampir sama ya, pandan, daun ubi, durian juga bisa juga obat. Durian ini yang apa ya obatnya? Daunnya atau batangnya atau apanya ya sebagai obat? Terus jahe pasti ya.
jambu-jambuan, jambu monyet, jambu batu, dan lain sebagainya. Jeruk juga, jengkol, ya, kedondong, keladi, kelapa, ya, kembang sepatu, dan lain sebagainya. Kencur, kopi, kunyit, ya. Tuh. Nah, jadi kalau dari tanaman tadi, kalau dilihat dari familinya, yang paling banyak itu Zingiberaceae, ya. Zingiberaceae itu adalah golongan dari jahe-jahean. Paling banyak. Ada 4 jenis gitu ya. Ada berapa jenis? 4. Ya, jadi tanaman-tanaman pon-ponan atau kalian bilangnya apa kok di daerah kalian? Jahe dan lain sebagainya itu bilangnya apa? Pon-pon gitu apa bukan? Bilangnya apa? Jahe, ya jahe, Bu. Iya, Bu. Enggak, maksudnya kayak ada Kami jahe, kunyit itu kan kalau di Jawa namanya empon-ponan atau tanaman yang Kami di tanah. Empon itu yang tanaman di tanah dan ya empon. Empon itu untuk jamu-jamuan gitu. Kalau di kalian ada nggak istilahnya? Kalau di kita itu Bu, lia. Apa? Lia. Kalau Lia. bahasa daerah kita. Lia itu apa? kami punya bahasa daerahnya Lia. Lia. Lia itu artinya empon-empon itu. Atau apa? Bukan, Bu. Itu maksudnya jahe itu namanya gitu. Lia itu jahe, Bu. Oh, lia itu jahe. Kalau yang Kalau yang nama daerahnya, Bu. Berarti per nama ya, per nama jahe, namanya apa, kunyit apa namanya gitu ya. Kalau orang Iya, Jawa Bu. kunyit itu kunir ya, kalau jahe ya jahe. Kalau kalian bilangnya apa tadi lia gitu ya. Nah, itu ada nama lokal dan nama daerah. Iya, Bu. Dan juga jahe itu banyak. Ada yang jahe biasa, ada yang Nama jahe merah, ada jahe emprit Ada yang ya. jahe merah, Bu. Jadi suku-sukunya itu banyak sekali, familinya ya, suku itu famili ya. Zingiberaceae ya, kemudian Liliaceae. Kalau Liliaceae itu dari segi bawang-bawangan dari tadi apa? Itu. Ya. Kemudian ada Fabaceae, ada Myrtaceae, Viperaceae, Rubiaceae, dan ada Asparagaceae ya. Serta Moraceae. Nah, kalau Moraceae ini dari golongan sirsak gitu ya. Apa tadi? Ada sirsak, ada sirsak kan ada ya daunnya ya, daun sirsak itu kan untuk obat obat segala macam ya. Kemudian ada Solanaceae. Solanaceae ini bisa tembakau dan lain sebagainya. Bentar ya. Oke, kemudian untuk cara penggunaannya itu ada diminum, ditempel ya, digosokkan atau mungkin kalau diminum itu mungkin direbus dulu ya. Jadi paling banyak itu tanaman itu diminum dengan cara direbus dulu baru diambil airnya. Kalau yang ditempel juga ada misalnya untuk obat luka gitu ya, obat. Saya di sini ada tanaman untuk luka bakar gitu ya, ada untuk luka kena knalpot gitu bisa digosok juga ada, ditempelkan, dioles dan juga dimakan langsung. Kemudian bagian-bagian yang digunakan itu bisa daunnya ya, bisa kulitnya ya. Mungkin kalau mahoni itu kulitnya kan merah ya, jadi bisa buat warna. Tapi kalau bijinya itu bisa buat obat ya, daun biji mahoni. Nah, kalau daunnya pasti banyak sekali ya, daun mulai dari daun apa nih yang bisa digunakan, daun sirih ya. Daun apa lagi? Coba sebutkan nama-nama daun yang untuk tanaman obat. Ingat nggak? Apa aja? Daun apa aja? Daun pepaya juga, Bu. Oh iya, daun Srikaya, Bu. pepaya. Daun srikaya. Ginahong. Daun srikaya itu daun srikaya apa daun sirsak? Sirsak. Daun sirsak itu, Bu. Sirsak, Bu. Bukan Sirsak. sirsak, Bu. Sirsak beda ya. Sirsak itu yang buahnya besar, kalau srikaya itu yang buahnya kecil, yang kayak Iya, yang buahnya kecil itu, Bu. Itu juga pakai, Bu. itu juga Kayak bisa. kecil, Bu.
Iya. Iya, Bu. Buat obat apa itu? Oh, daun sirih. Kalau itu daunnya kalau di kampung itu Bu, buat mimisan itu Bu. Kayak di sini kan pakai daun apa? Sirih. Daun sirih. Tapi kalau kami di kampung itu pakai daun itu Bu, serikaya. Oh ya, bersama aja mungkin ya. Apa kandungannya ya atau seperti apa. Kemudian bagian kulit. Nah, ini biasanya kulit dari buahnya atau kulit dari akarnya atau kulit dari batangnya ya. Yang kalian tahu kulit apa? Yang bisa buat obat. Bagian permukaan luar itu berarti kan kulit ya. Kulit sirsak, Bu. Kulit sirsak. Kulit sirsak buat apa? Kulit manggis, Bu. Kulit manggis. Bu, kulit dari batangnya itu, Bu. Kulit dari batangnya daun pohon sirsak. Kalau Untuk apa? manfaatnya kan kalau misalkan lagi pilek itu kan bisa ambil terus direbus nanti dipakai cuci muka gitu, Bu. Oh, buat mandi, buat cuci muka gitu ya. Kulit manggis, Iya, Bu. Kulit manggis ya yang sudah diekstrak. Kulit manggis direbus. Tapi kalau nggak salah kalau yang kulit ini biasanya dia dijemur dulu ya. Kalau yang kulit manggis itu dijemur dulu baru Iya, Bu. baru Kering, bisa Bu. ya kering dulu. Kering. Kemudian juga akar. Nah, ini akar banyak ya. Akar itu rimpang tadi ya. Akar, apa aja kalau akar coba? Akar pepaya, Bu. Akar pepaya buat apa? Buat apa? Malaria, Bu. Oh, malaria. Akar apa lagi? Malaria. Bisa Kalau juga ditempel sama luka baru dipotong itu. Akar pepaya. Iya, Bu. Ini kayaknya banyak yang bilang iya tahu ya berarti. Kalian kalau gitu pakai sehari apa kalau ada luka gitu pakai cari obatnya langsung cari aja di kebun gitu. Iya, Bu. Cara lalu itu, Bu. Diolah. Iya ya. Berarti ada akar. Sebentar ya. Oh, anak gitu. Aku lagi online. Bu, matur nuwun. Mau pergi dulu. Oh, nggih. Iya. Oh, kula pun saulan ya, Pak. Maafkan sudah 13. Baca anak iki lho. Ranking 1. Baru dibacain. Black. Diam ya. Iya, matur nuwun. Apa ya? Saya lagi di rumah. Oke, tadi sampai mana tadi? Akar ya? Akar. Iya, Bu. Akar pepaya, Bu. Akar pepaya. Akar pepaya itu. Tadi Ruben bilang, Mas sekarang saya mau mendata nih. Siapa yang sudah pernah pakai akar pepaya? Saya, Bu. Kita tadi yang bilangnya akar pepaya, Bu. Kalau saya ini kulit sirsak. Oh, kulit sirsak. Oke. Oh, berarti beda-beda ya, tergantung pengalamannya masing-masing. Iya. Ya. Jadi kalau tanaman-tanaman ini sebenarnya kan merupakan pengetahuan mungkin dari orang tua kalian ya, atau mungkin dari siapa gitu ya, dari orang tua biasanya. Dari orang tua yang mengatakan, oh pakai ini aja, pakai tanaman ini saja. Ya ini bisa untuk minum ini aja, bisa untuk ngobatin sakit atau apa ya. Apalagi yang penyakit yang ringan, misalnya kayak flu, batuk, pilek gitu ya. Itu kalau di daerah-daerah masing-masing, saya pernah mendata juga di kakak kelas kalian itu lebih banyak minum minuman jamu entah tadi ya mungkin daun sirsak atau daun
apa gitu ya, terus diminum jahe dan sebagainya, kunyit, sereh gitu ya. Itu yang lebih sering mereka minum. Kalau yang di sini anak angkatan 2018 gimana? Untuk penyakit ringan masih minum itu apa minum obat? Lebih mudah. Kalau di kos minum obat, Oh, Bu. itu ringan-ringan itu ya jahe itu Bu, radang Jahe. tenggorokan. Iya, jahe. Sering kali jahe, Bu. Jahe sama jeruk nipis. Jahe, jeruk nipis ya. Tapi kalau nggak ada ya kita beli obat gitu ya. Iya, Bu. Kalau beli obat, Bu. Ya, jadi teman-teman di sini sebenarnya kegiatan tadi yang sudah kalian lakukan itu merupakan kegiatan dari etnobotani ya, membudayakan untuk tetap menggunakan tanaman-tanaman tersebut sebagai bukan hanya obat, tetapi itu mereka sebenarnya juga memperbaiki sistem imun kita ya, meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita ya. Kemudian ada juga getahnya, getah apa ya yang bisa dipakai? Getah karet kah atau getah apa? Yang saya tahu sih getah pepaya itu kalau kena duri ya, nanti dia durinya akan keluar ya dari daging Iya, Bu. Iya. Terus ada bunga-bungaan juga, kuntum ini ya, bunga ujung bunga ya, bunga yang masih muda ya, mungkin bunga melati atau bunga apa ya, kuntumnya itu bisa digunakan. Serta umbi-umbian ya, banyak umbi-umbian. Nah untuk khasiatnya ini biasanya banyak sekali ya, jadi mulai dari ya, jadi jahe dan lain sebagainya itu banyak mengandung fenol, senyawa fenolik ya, yang bisa meningkatkan imun gitu. Nah, sedangkan kalau yang lain misalnya kayak bunga-bungaan ini dia banyak mengandung aromaterapi ya untuk antioksidan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang antioksidan itu adalah senyawa, karena kalau kita sakit tuh banyak radikal bebas namanya. Jadi radikal bebas itu adalah baik dari virusnya atau mungkin dari bakteri yang ada di tubuh kita itu menghasilkan radikal bebas tadi. Dimana radikal bebas itu dapat merusak sel ya. Nah akhirnya apa, kita kan jatuh sakit ya. Sakit itu kan karena ada gangguan dari virus atau bakteri. Nah dengan minum ini kita tuh bukan mematikan penyakitnya, tapi melawan tadi radikal bebas tadi ya. Radikal bebas tadi itu dilawan atau ditangkap dengan senyawa-senyawa yang ada pada tanaman ini. Akhirnya kan radikal bebasnya berkurang, sehingga tubuh kita bisa kembali sehat. Jadi seperti itu proses yang dilakukan. Berbeda kalau kita sakit panas ya, kemudian kalian minum paracetamol. Ya, pernah kan minum obat panas terus minum paracetamol ya? Pernah Bu. Nah, biasanya kan yang terjadi kan apa? Keringat dingin dulu ya? Iya Bu. Nah, jadi paracetamol itu dia menurunkan suhu. Jadi dia fungsinya menurunkan suhu, tapi dia tidak meningkatkan imun. Biasanya kan kalau habis minum paracetamol malah lemes ya, kalau misalnya kita beda kalau kita minum jahe atau minum madu. Beda banget kan? Ya. Iya Bu. Nah, beda karena obat paracetamol itu dia menurunkan suhu sehingga sel-sel kita tadi bisa meningkatkan pengeluaran keringat, ya kan, keringat dingin sampai banyak baru akhirnya suhu tubuh kita turun, panas kita berkurang. Cuma kadang tubuh kita masih belum fit, masih lemas, ya kan. Nah berbeda kalau kita mungkin minum jahe atau mungkin minum apa tadi, daun sirsak, bisa nggak obat panas daun air daun sirsak tadi? Kalau obat panas yang paling gampang apa? Ada yang tahu? Pernah nyoba? Daun Bu. Daun apa? Atau tanaman apa? Daun damar, Bu. pepaya. Daun pepaya? Kalau di kampung kami sering pakai itu, Bu. Oh, Iya, daun Bu. pepaya juga. Ambil daun pepaya, terus di blender nanti ini dicampur dengan air. Habis itu disaring baru minum, Bu. Pahit ya berarti ya? Bu, iya Bu, pahit. Tapi bisa menyembuhkan apa Bu? Sakit Bu. Beda kalau minum paracetamol ya? Beda ya? Iya Bu. Masalah kan kalau di kampung sana jauh dengan yang jual obat Bu, jadi pakai herbal aja. Iya betul. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, malah justru itu masih tetap dilestarikan ya, karena kan itu juga bukan hal yang merusak tubuh kita, karena obat-obatan itu ada senyawa kimianya ya, kita nggak tahu kalau misalnya digunakan lama. Ya kalau sekali 2 kali mungkin ya untuk keadaan darurat. Nah jadi teman-teman di sini ini udah survival ya. Survival itu artinya bisa tahu kalau di hutan misalnya sakit-sakit terus ada daun pepaya bisa tuh dipakai buat loh iya
ada kan acara di TV survival kan. Jadi dia orang kota yang ditaruh di hutan, ya kan? Sampai jadi satu acara loh. Kalau di kalian mungkin kan sudah biasa ya hidup di jauh dari perkotaan, tidak ada toko, tidak Iya. ada pasar, ya kan? Sehingga harus menanam, harus mengolah sendiri semua yang ada di sekitarnya. Kalau saya sih masih orang kota ya. Saya nggak pernah hidup di desa. Iya, jadi saya semuanya beli. Nggak tahu juga saya bisa apa nggak kalau hidup di desa ya. Kayaknya nggak bisa ya. Nah, kemudian tanaman itu ya berbeda ya. Jadi obat yang mungkin sama-sama obat panas, kalau di obat kimia tadi dia cara kerjanya beda. Sedangkan kalau di obat tanaman tradisional tadi, dia memang meningkatkan kekuatan tubuh kita tadi ya dengan misalnya mengikat radikal bebas. Nah, itu akan lebih mudah kuat tidak mudah gampang sakit lagi gitu ya. Karena misalnya kalau ada jahe, jeruk sama madu tuh udah lengkap banget ya. Jeruknya udah ada vitamin C. Vitamin C kan sebagai vitamin ya. Vitamin itu kan meningkatkan kesehatan. Madu juga banyak mengandung anti jamur, antioksidan dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman silakan belajar lebih mendalam lagi kalau kalian sudah biasa menggunakan obat ini. Kira-kira ini kandungannya apa ya? Nah, itu yang perlu kalian lestarikan ya. Jadi kenapa sih kok materi kuliah kita kok cuma kayak gini-gini aja nggak ilmiah banget ya? Ya emang etnobotani kayak gini ya. Jadi percuma kalaupun kalian tahu senyawa kimianya kandungan misalnya nih, oh sudah hafal, tapi kalian nggak praktek, kalian nggak pakai, percuma ya. Jadi mata kuliah kita gagal. Jadi harapan saya dengan mata kuliah etnobotani ini semuanya sadar dan juga semuanya mau tetap yang dulunya mungkin sempat tahu gitu ya, sempat menggunakan tanaman-tanaman ini untuk obat dan lain sebagainya. Coba diperdalam lagi ya, dicari tahu benar nggak sih apa sih khasiatnya begitu ya dari segi medis. Nah, sebenarnya pun obat-obatan yang sekarang modern itu juga semuanya berasal dari tanaman-tanaman ini loh ya. Cuma kita nggak tahu mereka sudah diekstrak, diformulasikan ya bagian apanya yang diambil ya sehingga sudah jadi obat gitu. Nah, seperti ini ya, tolak angin ya dan lain sebagainya. Kopi jahe ya. Kenapa kok nggak seduh aja kopi sama jahe ya? Kenapa kok pilih yang sasetan? Kira-kira lebih sehat yang saset gini apa yang asli? Kalau menurut kalian? Yang asli, Bu. Yang asli, Bu. Yang asli, Bu. Kenapa kok yang asli? Beda sama yang saset, bedanya apa? Karena kalau yang asli itu kan belum ditambah dengan zat-zat kimia, Bu. Apalagi sendiri gitu, Bu. Jadi masih alami. Ya, mungkin seperti itu ya alasannya. Jadi kalau yang jahe kan jahe kering aja udah beda sama jahe yang segar ya. Nah, jadi ya Bu. Beda, Bu. Nah, kalau semakin kita menggunakan itu maka kan mungkin akan habis. Nah, maka tetap ada kegiatan yang namanya pelestarian ya. Tetap perlu itu pelestarian jahe, tanaman jahe ya, atau mungkin tanaman-tanaman obat ini. Jadi sebenarnya tanaman obat ini bernilai tinggi loh ya kalau di pasar ya. Kalau di daerah kalian tanaman obat itu kayak jahe, kunyit dan sebagainya itu harganya mahal nggak? Murah, Bu. Nggak mahal, Bu. Dia Murah, kan ya? apa Murah, namanya? Bu. Mahal, Bu. Di Kami pekarangan mahal, Bu. rumah kan banyak, jadi nggak di apa namanya ya dibeli. Nggak dijual, nggak ada yang mau beli. Ambil aja ya. Kunyit Habis banyak, Bu. dijual. Kunyit. Kunyit mahal. Enggak, kunyit murah. Kalau di Jawa aja murah. Ya, alhamdulillah ya. Kita masih bersyukur kalau tanaman-tanaman tadi, obat-obatan tadi itu masih murah, masih nggak usah bayar. Ya, nggak apa-apa lah ya. Cuma untuk peluang usaha ya, namanya juga manusia ya, perlu peluang usaha gitu ya. Mungkin ada jenis tertentu seperti jahe merah, mungkin atau jahe apa ya. Terus tanaman sebenarnya bukan jahe sih yang mahal itu merica ya, merica sama cengkeh ya, yang lebih mahal itu. Pala. Pala ya betul, pala, buah pala itu ya, karena kan bijinya kan kecil kan, kalau pala itu ya. Iya. Terus ya, jadi tanaman-tanamannya itu yang lebih bernilai. Jadi secara ekonomi, tapi sebenarnya juga kita tetap bersyukur, oh kita tuh masih dikasih karunia bukan hanya uang di dalam artian kekayaan gitu ya, tapi kita juga tahu nih, oh di bumi kita nih masih banyak tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan kalau kita sedang sakit ataupun untuk kehidupan sehari-hari pun kan nggak apa-apa diminum ya. Nah, jadi seperti itu mata kuliah ini. Nggak kerasa udah 1 jam. Gimana? Mau tugas apa ini? Langsung aja ya.
Tugasnya Tugasnya sama itu kan, seperti Bu. yang kemarin ya. Iya. Ya, jadi membuat praktek tadi terserah. Intinya Iya, Bu. temennya kalau bisa semuanya berperan ya, atau gantian boleh kalau gantian. Ini yang saya sayangkan teman dari Unipa kok nggak muncul ya. Halo, ada nggak? Berarti kelompoknya tetap ya, Bu? Iya, kelompoknya tetap. Halo, teman Oke, dari Bu. Unipa Baik. mana? Karena Unipa nggak Iya, mungkin kendala nggak jaringan atau gabung, kuliah ya. nggak muncul, Bu. Iya, ini hari apa sih? Kamis ya? Oh iya. Kamis, Kamis, Bu. Bu. Iya, Hari hari Kamis, Kamis. Bu. Mungkin mereka lagi kuliah karena kalau kuliah mereka ada. Ya begitulah. Semoga aja bisa ini saya rekam biar bisa didengarkan lagi oleh mereka. Teman-temannya. Silakan jadi teman-teman tetap diinfokan ke teman-teman yang ada di Unipa yang di kelompoknya ya. Saja. Mungkin ada Iya, Bu, pertanyaan siap. dulu? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa yang kemarin revisi perbaikannya untuk yang tugas ini aja maksud saya. Jadi bukan hanya praktek dari obatnya tapi manfaatnya. Jadi khasiatnya ini mengandung apa? Kalian cari di jurnal atau cari di internet ya. Misalnya jahe tadi mengandung apa-apa. Jadi kalau di situ ada jahe, serai, kunyit, itu kandungannya apa aja sebagai manfaatnya untuk apa? Tadi kan seperti antioksidan, anti jamur dan sebagainya ya. Bisa? Jadi sumbernya harus Bisa. terpercaya, jangan ngarang-ngarang sendiri ya. Karena itu merupakan Iya, hasil Bu. penelitian. Ya, Iya, itu Bu. saja dari saya mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Minggu depan mau meeting, minggu depan itu pertemuan ke-6 ya. Iya, Bu. Ya, pertemuan ke-6 tetap dikumpulkan video saja ya, karena kalau saya juga materinya nggak terlalu banyak sih. Cuma itu aja. Ya nanti hasilnya kalau bisa di-share kalau sudah ada video, di-share ke grup ya. Di grup Iya, Bu. WA. Karena kalau di Janitra itu yang bisa lihat cuma saya yang tugas yang dikumpulkan. Jadi link YouTube-nya yang sudah jadi videonya di-share di WA biar teman-teman yang lain juga sudah tahu. Nanti kita akan inventaris mana aja tanaman yang paling banyak digunakan. Nah, itu untuk pertemuan ke-7. Setelah itu UTS ya. UTS di pertemuan ke-7 kan 7 dan 8 jadi 1 ya kalau online kayak gini. Nah, nanti selanjutnya di pertemuan 9 dengan Bu Rianti. Ya. Siap, Bu. Aja ya dari saya semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu. Selamat siang. Yang belum Terima chatting kasih, silakan Bu. ditulis. Yang belum chatting sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima Sudah, kasih. Bu. Saya akhiri ya.